Kok itu saya yang seolah-olah korban? Saudara, pelapor yang juga ibu dari 3 anak korban pemerkosaan di Luwu Timur, Sulawesi Selatan akan menyerahkan bukti baru ke kepolisian pada Selasa pekan depan. Keterangan ini disampaikan Kapolres Luwu Timur AKBP Sylvester Simamora saat mengunjungi rumah pelapor pada Jumat sore. Kapolres juga menyampaikan jika kasus ini ditangani secara serius dan profesional. Kapolres menantikan bukti baru yang akan disampaikan oleh pelapor agar kasus ini bisa kembali dibuka. Kalau memang ada bukti-bukti baru yang dimiliki, nah kami akan bisa melakukan upaya penyelidikan untuk di kemudian hari. Dan ini kita tahu bersama ini adalah kasus anak-anak dan ini sangat-sangat perhatian publik sehingga kita tidak bisa melakukan upaya penyelidikan yang serampangan atau upaya penyelidikan yang tidak serius. Dari percakapan kami bahwa bukti tersebut akan dibawa pada hari Selasa minggu depan. Pelapor yang juga ibu ketiga korban pemerkosaan mengapresiasi kehadiran Kapolres Luwu Timur untuk mendengarkan informasi secara langsung dari pelapor. Pelapor berharap Kapolres bisa membantunya untuk mengungkap kasus yang menimpa ketiga anak kandungnya. Terima kasih banyak telah datang langsung ke kediaman kami untuk mendapatkan informasi langsung dari saya terkait kasus anak-anak. Alhamdulillah telah direspon. Saya sangat bersyukur sekali atas respon yang diberikan kepada Bapak Kapolres, sehingga saya sedikit nyaman atas kedatangan ini dan berharap semoga Bapak Kapolres bisa membantu saya dalam proses ke depan. Bagaimana respon dan tindakan pemerintah atas pemberhentian kasus pemerkosaan 3 anak ini? Kita berbincang dengan Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Nahar. Selamat sore, Pak Nahar. Selamat sore, Mbak Astrid. Pak Nahar, 2019 kasusnya dilaporkan, dihentikan 2 bulan berikutnya dan kembali muncul sekarang 2021. Langkah Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak soal kasus ini, Pak Nahar? Ya, yang pertama 2019 kan sempat terlaporkan juga ke kami gitu ya. Lalu kemudian setelah itu kita minta unit layanan di Luwu Timur untuk melakukan pendampingan. Lalu kemudian juga bersama pendamping lain untuk memastikan bahwa proses ini bisa berjalan gitu ya. Lalu kemudian dalam prosesnya ini juga dilaporkan di Makassar ya, di Polda. Lalu kemudian itu juga didampingi oleh UPTD PPA Kota Makassar dan UPTD PPA Provinsi Sulawesi Selatan. Proses ini sudah berjalan, lalu kemudian sudah juga ditangani, tadi sudah dijelaskan oleh pihak kepolisian. Lalu kemudian kita berharap ketika ini ada indikasi bahwa proses ini belum selesai, maka kami tentu mendukung karena proses terhadap anak yang belum selesai ini mengkhawatirkan ya, Bu Menteri prihatin dengan kondisi seperti ini. Jadi ini harus diproses dengan tuntas karena begini. Kalau seandainya ini tidak tuntas, maka akan membebani anak itu sendiri. Kalau seandainya benar dia menjadi korban, gitu ya. Lalu kemudian juga kalau belum ada kepastian, maka ketika ada situasi yang menekan tentang pemberitaan, lalu kemudian juga lingkungannya tidak mendukung, kemudian juga bisa menyebabkan anak ini tidak bisa keluar rumah dan
mengalami tekanan-tekanan lain ini sangat tidak baik untuk perkembangan anak. Oleh karena itu, maka rencana menyerahkan bukti baru di hari Selasa kita harap itu bisa dilakukan. Lalu kemudian mungkin kami memberikan pesan tentang pentingnya ada yang mendampingi pelapor maupun anak itu sendiri. Oleh karena itu hari ini kami mengirim tim ke Makassar dan menuju ke Luwu Timur untuk mendalami tentang kemungkinan bahwa persoalan ini bisa diselesaikan secara tuntas. Dari Kementerian P3A mengirim tim langsung ke Makassar untuk mendampingi dan memastikan bukti baru ini sampai di polisi untuk kembali diselidiki. Saya ingin tarik kembali ke tahun 2019, Pak Nahar. Ibu korban saat itu sebelum ke polisi dia mengadu dulu ke pusat pengaduan di P3A di Luwu Timur. Nah, di situ yang mengagetkan adalah dia langsung korban dipertemukan dengan pelaku. Terduga pelaku yaitu ayah kandungnya sendiri. Apakah ini menyalahi SOP dari apa yang harus dilakukan oleh pos pengaduan P3A? Dalam panduan tentu ketika ada orang yang mengadu, tentu ada proses klarifikasi gitu ya. Tetapi kemudian proses klarifikasi ini juga tetap harus memperhatikan kode etik gitu ya, dan ya bagaimana misalnya harus berhadapan dengan orang yang sedang mencari jalan keluar dari masalahnya. Lebih khusus lagi ketika misalnya bahwa kasus ini terkait dengan masalah anak gitu ya, maka prinsip-prinsip tentang menjaga agar situasi yang nyaman, lalu kemudian tidak menimbulkan masalah baru, tentu itu harus diperhatikan. Tapi karena ini menjadi proses yang tentu sudah dilaksanakan di masing-masing unit layanan, mungkin bisa dikonfirmasi langsung ke unit layanan yang bersangkutan. Tetapi sepengetahuan kami tentu bahwa proses ini melihat situasi kondisi di lapangan dan tentu kalau seandainya dalam prosesnya ada hal-hal yang kemudian masih dianggap tidak sempurna, ini yang tadi saya bilang bahwa panduannya sudah ada, lalu kemudian dalam prosesnya ada beberapa hal yang harus diperbaiki, mungkin juga karena situasi dan kondisi pada saat itu. Oke, catatan dari Kementerian P3A yang pertama adalah bukti baru harus disampaikan dan harus didampingi. Yang kedua, kondisi dari korban anak ini harus dijaga. Langkah dari Kementerian P3A untuk menjaga dua ini dan mendorong agar ini langsung diselidiki kembali oleh polisi, Pak Nahar. Ya, dalam tim kami tentu ada Pak Asdep layanan ya yang juga bersama tim dan berharap bisa melakukan diskusi-diskusi terkait dengan ini, khususnya nanti dengan Pak Kapolres dan timnya. Lalu kemudian yang kedua tentu kita berharap kalau seandainya ada pendamping-pendamping yang nyaman untuk melakukan proses ini, kami menyarankan agar ibu dan anak-anaknya ini ada yang mendampingi. Itu menjadi sangat penting untuk dilakukan agar tadi ya prosesnya dilakukan memperhatikan keamanan dan kenyamanan dari korban, lalu kemudian memastikan bahwa apa yang sedang diupayakan itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pak Nahar, kami ada cuplikan dari polisi, dari Polres Luwu Timur kami hadirkan. Kalau memang ada bukti-bukti baru yang dimiliki, kami akan bisa melakukan upaya penyelidikan di kemudian hari. Ini masih belum pasti gitu. Quote-nya seperti jika ada bukti baru maka kami bisa melakukannya, tapi belum pasti. Nah,
Bagaimana Kementerian P3 memastikan, kita lihat warganet sudah mengungkapkan kemarahannya dengan trending percuma lapor polisi. Kemudian Istana juga sudah bersuara untuk mengusut tuntas kasus ini. Dari Kementerian P3A selain pendampingan, adakah desakan untuk polisi agar tetap membuka kembali kasus ini? Ya, pendampingan dan pemantauan sudah kita lakukan juga sejak 2019 ya. Ketika persoalan ini kemudian menguat lagi, tentu kami tentu tidak mau menduga-duga. Oleh karena itu kami mengirim tim itu untuk mendalami sesungguhnya persoalan ini kalau seandainya ada proses yang belum tuntasnya di mana. Lalu kemudian ketika misalnya ada hal yang misalnya ada perbedaan dokumen ya, lalu kemudian juga ada hal-hal yang mestinya ini menjadi alat bukti tapi kemudian dinyatakan bukan alat bukti. Nah ini kita berharap dalam proses ini bisa kita telusuri gitu ya, sehingga nanti seperti yang saya katakan di awal bahwa ini jangan sampai membebani orang yang melaporkan gitu ya, bahwa kasusnya belum ditindaklanjuti, dianggap belum ditindaklanjuti. Bagi kami tentu dari prinsip perlindungan anak, jangan sampai anak semakin mendapat tekanan dan semakin tidak terlindungi. Ini yang kami tidak ingin terjadi. Pak Nahar, belajar dari pengalaman tahun 2019 saat laporan ini pertama dibuat oleh ibu dari ketiga korban, ini ada bukti yang tidak diakui, padahal kemudian ia menuju ke LBH, kemudian mendapatkan bukti yang bertolak belakang dengan apa yang ditemukan oleh polisi. Dari tim pendampingan Kementerian P3A sendiri, apakah akan membuat atau mendampingi korban dan juga ibu korban untuk memeriksakan di luar dari penyelidikan polisi? Iya, tentu tawaran-tawaran itu perlu dilakukan ya. Ya, prinsip keamanan, kenyamanan itu harus dijamin gitu ya. Oleh karena itu maka ketika misalnya dibutuhkan untuk pemeriksaan yang diharapkan oleh ibu itu harus kita bantu. Lalu kemudian nanti kami juga tentu karena ada kewenangan yang terbagi misalnya antara provinsi, kabupaten, kota dan kami di kementerian, tentu ini kami akan lakukan bersama-sama gitu ya. Tapi pada prinsipnya bahwa ketika dibutuhkan maka kami akan fasilitasi baik oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara maupun oleh Provinsi Sulawesi Selatan, dan itu sejak 2019 itu sudah dilakukan. Oke, Pak Nahar, ini seperti menjadi sorotan banyak orang. Kasus ini tidak hanya bagi korban dan juga keluarga korban. Kita tampilkan di sini respon banyak orang terkait kasus ini yang sempat dihentikan penyelidikannya. Apa imbauan dari Kementerian P3A untuk para korban jika memiliki pengalaman yang sama dengan kasus ini? Bagaimana dia harus melapor? Kepada siapa dia harus percaya untuk melaporkan kejadian yang mereka alami, Pak Nahar? Ya, satu tentu kita harus percaya dengan aparat penegak hukum. Oleh karena itu maka harus dilaporkan ke lembaga yang berwenang untuk itu. Lalu kemudian bahwa prinsip misalnya dalam proses hukum terkait dengan anak, maka pendampingan itu wajib dilakukan. Jangan misalnya korban melakukan upaya sendiri tanpa pendampingan. Itu bisa difasilitasi oleh beberapa lembaga yang ada di baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu maka ini prinsip-prinsip ini harus terus kita pastikan agar prosesnya bisa dikawal dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu maka tadi prinsip bahwa kasus ini harus tuntas, maka juga perlu dipastikan ada pendamping yang memastikan bahwa proses ini berjalan. Baik, terima kasih Deputi Perlindungan Anak Kementerian P3A Pak Nahar telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.